asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Kemudian kata Imam Nawawi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, al-wahidul qahhar, yakni Tuhan yang tunggal dan lagi maha perkasa, al-karimul ghaffar, Tuhan yang maha mulia dan maha pengampun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Dan aku bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad, bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, adalah hambanya dan rasulnya, utusannya, wa habibuhu wa khaliluh, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dicintainya dan merupakan kekasihnya. Afdalul makhluqin, bahwa Nabi Muhammad adalah seutama-utama makhluk di antara seluruh makhluk Allah, maka Nabi Muhammad adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Al-mukarrami bil Quran, salah satu sebab bahwa Rasulullah SAW itu menjadi mulia adalah karena Allah menurunkan Al-Quran Al-Aziz kepada Rasulullah SAW. Al-Quran itu merupakan al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin, bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat yang terus-menerus berlangsung sampai kapanpun. Kita mengenal bahwa para rasul memiliki mukjizat-mukjizat yang sangat banyak. Kita mengetahui bahwa Nabi Musa memiliki mukjizat berupa tongkat yang dapat membelah lautan, yang kita kenal dengan Laut Merah. Namun mukjizat tersebut terbatas ketika Nabi Musa memiliki tongkat, dan ketika Nabi Musa hidup, dan terbatas pula ketika Nabi Musa yang menggunakannya. Tetapi setelah Nabi Musa tidak ada lagi, tongkat itu pun meskipun ada, fungsinya tidak akan menjadi mukjizat lagi, tidak akan dapat membelah Laut Merah. Begitupun juga dengan mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad yang lain. Misalnya Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Itu terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ketika Nabi Muhammad telah wafat, kita tidak dapat lagi menyaksikan hal itu. Begitu juga ketika Nabi Muhammad dapat mengeluarkan air yang jernih dari jari jemarinya. Hal itu berlangsung ketika Rasulullah masih hidup. Kita memiliki jarak rentang waktu yang jauh, yang panjang antara kehidupan Nabi Muhammad dengan kehidupan kita sekarang, lebih kurang 14 abad yang lalu. Maka kita tidak dapat menyaksikan mukjizat-mukjizat tersebut. Namun kita termasuk beruntung karena ada satu mukjizat Rasulullah SAW yang masih kita temui dan masih kita rasakan, bahkan terus menjadi mukjizat sampai hari kiamat, yakni mukjizat diturunkannya Al-Quran. Al-Quran menjadi mukjizat sejak 14 abad yang lalu hingga hari ini dapat kita rasakan. Kita lanjutkan. Wa bis sunani mustaniratil lil mustarsyidina al maqsusi bi jawami'il kalim wa samahatid din. Ya, selain diberikan Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah, Nabi Muhammad juga diberikan ucapan, tingkah lakunya, perbuatannya
dan segala sifat dan tabiatnya menjadi sunnah, atau disebut juga lebih khusus disebut dengan hadis. Sunnah-sunnah tersebut menerangi bagi orang-orang yang cerdas, ya, khususnya sunnah tersebut memiliki kemukjizatan juga, yakni dalam konteks bijawami'il kalim. Jawami'ul kalim itu merupakan hadis yang ringkas, ya, yang padat, yang singkat, tepat, ya. Meskipun materinya sedikit, tetapi sudah memadai, sudah mencakup keseluruhan apa yang ingin disampaikan. Ini yang dimaksud dengan jawami'ul kalim, ya, hadis-hadis ucapan Nabi yang singkat, padat, dan tepat untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Wasama hatiddin. Nah, fungsi dari Al-Quran maupun sunnah maupun hadis Nabi tadi adalah untuk memudahkan beragama, ya. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin. Salawat dan salam atas Nabi, atasnya, yakni atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiyyin, dan salawat dan salam itu juga atas sekalian nabi, ya, wal mursalin, dan sekalian para rasul Allah. Apa beda nabi dengan rasul? Setidaknya salah satu perbedaannya adalah nabi diutus untuk menyebarkan ajaran agama kepada suku, kabilah, atau kaum tertentu, tidak untuk kaum yang lain. Sementara yang dimaksud dengan rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran agama kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, tanpa terbatas oleh suku, kabilah maupun kaum yang bersangkutan. Wa ali kulli wasairis salihin. Dan salawat dan salam itu kita sampaikan juga, kata Imam Nawawi, kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad, keluarga para nabi, dan keluarga para rasul Allah, wasairis salihin, dan untuk seluruh para orang-orang soleh. Itu kita sampaikan salawat dan salam atas mereka.